mengomentari soal pernyataan Mega yang kasihan dahlu jok. Baru-baru ini saya dimarahi beberapa teman anak buahnya Mbak Mega. Ditudingnya saya membuli, dituduh lupa bagaimana peranan Mbak Mega bagi demokrasi di Indonesia. Ya enggak lah, gini loh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres atau tidak, kalau beda jangan baper. Teman-teman saya yang berpartai hampir kebanyakan ke partainya Mbak Mega. Ada yang ke partai lain tapi entah kenapa kemudian nggak berteman, padahal teman. Saya bilang ke mereka, kalau nggak ada Mbak Mega nggak akan ada Indonesia seperti sekarang ini, nggak akan ada Jokowi pula. Meskipun dulu ketika di MPR DPR terjadi pilihan presiden pada tahun 1999, apakah Megawati atau Gus Dur waktu itu, saya juga ikutan capek di bundaran Selipi, mondar-mandir meski cuma ikut memotong-motong kardus air mineral agar para pejuang yang ngamuk tidak kehausan. Bagaimana tidak sesek, partainya menang kok nggak bisa menjadikan ketumnya presiden. Maka kalau ngomongin konteks 2014 dan 2019, partainya Mbak Mega itu kembali mendapatkan citraan common enemy karena Jokowi. Itu mirip ketika pemilu 1999 di mana posisi Mbak Mega powerful kalau ingat wajah Soeharto. Waktu itu munculnya poros tengah yang menghadang Mbak Mega jadi presiden dalam Pilpres 1999 karena Victor macam Amin Rais yang saya kira masih terus berlanjut ketika berhadapan dengan SBY. Dan 2 kali Megawati tetap kalah dengan lawan yang sama. Perolehan partai pada 2004 dan 2009 jeblok betul rugi bandar. Anak Soekarno yang bisa menggulingkan Soeharto itu nggak berdaya ketika sentimen Soeharto berpindah ke sentimen lama, ke sentimen Soekarno. Senyampang itu muncul dari ketiak Mbak Mega orang bernama SBY. Sementara performance partai Mbak Mega dengan anak buah macam Agung Iman Sumanto dan F.X. Rudiatmo jauh belum bisa tune in dengan para editor Mbak Mega periode awal, para intelektual dan orang-orang kampus. Meski saya juga masih percaya dibanding lainnya, partainya Mbak Mega yang paling menonjol dalam proses transformasi kepolitikan Indonesia karena platformnya paling jelas dan nyata, ideologinya jelas. Itu tidak tertandingi oleh partai berbasis agama, taruhlah PKS sekalipun. Apalagi yang pragmatis model-model Golkar dan pecahannya, termasuk Nasdem dalam hal ini. Saya mempercayai Mbak Mega mempersiapkan proses transformasi partai sebelum ajalnya tiba. Kalau saya ngomongin ajal, kematian, sementara orangnya masih hidup, bukan karena nggak sopan, tapi agar kita tetap ingat bahwa konsep manusia hidup itu bukan umur bertambah, tapi umur berkurang. Cuma kita tidak tahu berkurang berapa karena kita juga tidak tahu berapa standar minimal dan standar maksimal umur manusia, batas atas dan batas bawahnya.
dinamakanlah ia misteri ilahi seperti lagunya Ari Lasso. Kalau soal ngerti surga dan neraka, ya itu yang sok tahu saja. Tapi membuat lembaga publik berada di ruang publik, mempublikasikan aktivitasnya, tapi baperan di reaksi publik, bagaimana? Wong bangga banget diliput 150 wartawan dalam dan luar negeri, gitu loh. Mereka yang tertindas begitu mudah jadi penindas tatkala kekuasaan berada di tangannya. Maka para orang tua sering tidak sadar omongannya offset, tapi kalau diingatkan ngamuk, dikira tidak menghargai sejarah yang sudah dijalaninya penuh penderitaan, luka, darah. Kata Gandhi, hanya orang yang kuat yang berani minta maaf, dan hanya orang yang kuat juga yang berani memberi maaf. Sementara hanya orang yang tidak kuat gampang kesambet.